Ketika petugas membongkar gudang rahasia, yang mereka temukan bukan hanya kepala babi, tapi seluruh tubuhnya dipajang seperti ritual setan dengan dokumen-dokumen polisi yang dijadikan bungkus daging. Siapa berani main di belakang layar? Satu fakta mengerikan terungkap di menit ketujuh yang bikin semua petugas muntah-muntah. Bahkan Kapolsek yang berpengalaman 30 tahun langsung pingsan. Ini bukan cuma serangan. Insiap pembalasan dendam paling sadis dalam sejarah kepolisian Surabaya. Jangan skip sebelum lihat adegan di menit 12, di mana sang dalang akhirnya membuka topeng, dan kamu tak akan percaya siapa dia sebenarnya. Pagi itu, Surabaya baru saja terbangun dari tidurnya. Langit masih berwarna kelabu, kabut tipis menyelimuti jalan-jalan sepi yang baru mulai ramai oleh para pekerja pagi. Di Polsek Sukolilo, suasana terasa lelah. Begadang menangani laporan malam membuat para petugas seperti berjalan dalam mimpi. Lampu neon di lobi masih menyala, memantulkan bayangan lelah di wajah-wajah yang belum sempat dicukur. Di meja resepsionis, tumpukan berkas laporan masih berserakan, kopi dalam gelas plastik sudah dingin sejak tengah malam. Bau kertas, tinta printer, dan sedikit anyir keringat memenuhi ruangan. Di luar, burung-burung gereja mulai berkicau, tapi tak ada yang memperhatikan. Semua orang sibuk dengan rutinitas pagi mereka yang lesu. Petugas jaga malam bersiap pulang, mengantuk tapi masih harus menunggu giliran apel pagi. Suara langkah sepatu boot di lantai keramik bergema, sesekali diselingi suara radio komunikasi yang mendesis pelan. Laporan pencurian di perumahan Gerah Surya sudah didokumentasikan, Pak. Lapor seorang bintara muda dengan mata berkantung. Di sudut ruangan Pak Rudi, satpam senior yang sudah 20 tahun mengabdi, menggosok-gosok wajahnya yang berkerut. Tangannya yang besar meraih termos kopi kosong, lalu menghela napas. Duh, kopi mana kopi? Gerutunya pelan, suaranya serak karena kurang tidur. Ia berdiri dari kursinya yang sudah reyot, merenggangkan punggung yang pegal. Saat itulah, tanpa disadari, petaka sedang menunggunya di depan pintu. Pak Rudi berjalan pelan ke arah pintu gerbang, berharap ada pedagang kopi keliling yang sudah buka. Matanya yang masih berkabut belum sepenuhnya fokus ketika ia mendekati pintu besi yang dicat biru. Angin pagi berhembus pelan, membawa bau asap kendaraan dan sedikit aroma laut yang jauh. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Kakinya seperti menempel di tanah. Sesuatu di depan pintu gerbang membuat jantungnya berdetak kencang, lebih kencang dari saat ia mengejar pencuri motor tahun lalu. Di sana, di atas trotoar yang basah oleh embun pagi, tergeletak sesuatu yang tidak seharusnya ada di depan kantor polisi. Apa itu?" Teriaknya, suaranya pecah antara kaget dan ngeri. Tangannya gemetar ketika ia berusaha meraih senter di pinggangnya. Sinar kuning senter itu mengungkap pemandangan yang membuat mulutnya kering. Sebuah kepala babi, masih segar, dengan bulu-bulu kasar yang sebagian tercabik, tergeletak di atas genangan darah yang perlahan meresap ke aspal. Matanya yang kecil terbuka lebar, seolah menatap kosong ke arah Pak Rudi. Bau anyir daging mentah dan darah menusuk hidungnya, membuat perutnya mual. Darah masih menetes dari leher yang terpotong kasar, menunjukkan bahwa ini baru dilakukan beberapa jam lalu. Tidak, tidak mungkin, gumam Pak Rudi, wajahnya pucat seperti kertas. Teriakan Pak Rudi memecah keheningan pagi. Beberapa detik kemudian, suara langkah kaki bergegas mendekat dari dalam kantor. "Ada apa, Pak?" teriak Bribtu Andi yang baru saja selesai merapikan seragamnya. Wajahnya masih segar, berbeda dengan rekan-rekannya yang begadang. Tapi ekspresinya langsung berubah ketika ia melihat apa yang ada di depan pintu. "Astagfirullah, siapa yang berani?" Pekiknya, suaranya melengking di udara pagi yang dingin. Tangannya refleks menutup mulut, menahan rasa mual yang tiba-tiba menyerang. Beberapa polisi lain berhamburan keluar, ada yang masih mengancingkan baju, ada yang membawa senjata karena mengira terjadi serangan. Suasana seketika berubah dari lelah menjadi tegang. "Jangan ada yang sentuh!" Perintah seorang perwira yang baru saja tiba. Wajahnya keruh, garis-garis kemarahan mulai terlihat di dahinya yang berkerut. Kantor polisi, simbol penegak hukum, baru saja dihina dengan cara yang paling menjijikan. Beberapa polisi muda terlihat gemetar, bukan karena takut, tapi karena kemarahan yang meluap. "Ini bukan sekadar lelucon," bisik salah satu dari mereka. "Ini peringatan." Di kejauhan, suara azan subuh mulai berkumandang, seolah kontras dengan kekacauan yang terjadi. Kapten Rian, kepala seksi yang terkenal cool-headed, berjongkok di dekat kepala babi itu. Tangannya memakai sarung tangan lateks biru, matanya menyipit seperti detektif di film-film. "Ini dipotong dengan pisau tajam, bukan golok," gumamnya sambil memeriksa bekas potongan di leher. Darah sudah mulai mengental, tapi baunya masih menyengat. Beberapa lalat mulai berkerumun, membuat beberapa orang menjauh. "Ini pesan teror," bisik Kapten Rian pada Bribtu Andi yang berdiri di sampingnya. "Mereka tantang kita." Suaranya datar, tapi ada api kemarahan di balik ketenangannya. Di sekeliling mereka, warga mulai berkerumun, tertarik oleh keributan di depan kantor polisi. Bisik-bisik ketakutan mulai menyebar. "Ini pasti ada kaitannya dengan operasi kemarin," kata seorang bapak-bapak pada temannya. Seorang ibu dengan anak kecil di gendongan menarik tangan suaminya. "Ayo pulang, Nak. Jangan lihat-lihat." Suasana semakin mencekam ketika seorang polisi wanita tiba-tiba berseru, "Ada tulisan di sini." Di bawah kepala babi, di atas trotoar, ada coretan cat merah yang berbunyi, "Kami mengawasi." "Kita harus buru pelakunya," seru Bribda Yoga.
Tangan kanannya mengepal kuat sampai buku-bukinya memutih. Matanya yang biasanya ramah sekarang penuh amarah. Tapi pertanyaannya menggantung di udara. Siapa dalang di balik ini semua? Tim segera bergerak. Beberapa polisi mengamankan TKP, memotret setiap sudut, sementara yang lain menginterogasi warga sekitar. Tadi malam ada suara mobil berhenti depan sini, lapor seorang penjaga warung yang buka 24 jam. Tapi aku pikir cuma orang mabuk, jadi aku nggak peduliin. Di ruang CCTV, petugas IT sudah bekerja cepat. Layar monitor terbagi menjadi beberapa sudut pandang kamera. Ada 2 orang pakai hoodie lewat jam 3 pagi, lapor petugas itu sambil menunjuk layar. Tapi wajah mereka tersembunyi oleh topeng, dan plat mobil sengaja dikaburkan. Mereka profesional, desis Kapten Rian. Sementara itu di luar Kapolsek baru saja tiba. Wajahnya seperti batu ketika ia melihat pemandangan itu. Kita diuji, katanya dengan nada berat. Tapi Surabaya nggak akan takut. Sorot matanya tajam, seolah mengirim pesan pada siapapun yang berani mengganggu ketertiban kota ini. Kapten Rian tetap berjongkok di dekat kepala babi itu, matanya menyapu setiap detail seperti mesin pemindai. Angin pagi mulai mengusik rambutnya yang pendek, tapi tak mengalihkan konsentrasinya. Lihat bekas potongan di sini, bisiknya pada Bribtu Andi sambil menunjuk bagian leher yang terbelah. Tepinya rapi, bukan sembarangan dipotong. Ini pisau daging profesional, mungkin dari restoran atau rumah potong hewan. Darah yang menggenang di aspal membentuk pola aneh, seperti sengaja dituang untuk membuat simbol tertentu. Bau besi dan daging busuk mulai menyengat lebih kuat, membuat beberapa petugas yang berdiri di dekatnya menutup hidung dengan lengan baju. Tiba-tiba, Kapten Rian mengangkat sesuatu dari tanah. Sebuah puntung rokok dengan filter hitam. Merek langka, gumamnya, memutar puntung itu di antara jarinya yang bersarung tangan. Bisa jadi petunjuk. Suara derap sepatu laras datang dari belakang. Kapolsek mendekat dengan wajah seperti badai yang akan pecah. Kita punya musuh yang terorganisir, Rian, katanya dengan suara serak. Mereka tahu jadwal ronda malam kita, tahu letak kamera mati. Ini pekerjaan orang dalam, atau mereka sudah mengintai lama. Di kejauhan, suara warga yang berkerumun semakin gaduh, beberapa mulai merekam dengan ponsel. Bubarkan kerumunan, geram Kapolsek. Kita tidak butuh panik massal. Warga yang berkerumun perlahan mulai bubar di bawah pengawalan petugas, tapi bisik-bisik ketakutan seperti api yang menjalar dari mulut ke mulut. Seorang ibu parubaya dengan jilbab biru mencengkeram lengan suaminya. Ini pasti sindiran buat polisi. Desisnya, matanya melirik tajam ke arah kepala babi yang sekarang sudah ditutupi terpal plastik. Kemarin kan ada penangkapan kelompok radikal itu. Suaminya mengangguk gelap, menarik anak mereka yang masih kecil, menjauh dari pemandangan mengerikan itu. Di sisi lain, seorang pemuda berbaju kotak-kotak dengan tatapan berapi-api berbisik pada temannya, "Ini pembalasan dendam, bro. Polisi main kasar waktu razia minggu lalu." Udara pagi yang semestinya segar kini terasa pengap oleh ketegangan. Tiba-tiba, seorang nenek tua dengan tongkat berteriak histeris, "Itu pertanda! Pertanda kemarahan leluhur." Beberapa orang mulai menyingkir darinya, tapi yang lain malah mendekat penuh rasa ingin tahu. Dari dalam kantor, Bribtu Andi menghela napas melihat kekacauan ini. "Kita butuh tim humas," bisiknya pada Yoga yang berdiri di sampingnya. Sebelum hoax berkeliaran. Tepat saat itu, sebuah notifikasi di ponselnya berbunyi. Sebuah pesan grup polisi berisi screenshot media sosial. Foto kepala babi itu sudah viral dengan caption, "Polisi babi dapat hadiah." Kita harus buru pelakunya sekarang juga. Bribda Yoga menggebrak meja hingga gelas kopi bergoyang. Matanya yang biasanya teduh sekarang merah oleh amarah dan kurang tidur. Mereka menghina institusi kita. Di ruang monitor CCTV, petugas IT bernama Arif berkeringat dingin. Jarinya menari-nari di atas keyboard, memperbesar gambar 2 sosok berhoodie yang terekam kamera. Mereka pakai sepatu khusus, solnya rata, mungkin sepatu kerja atau boots, ujarnya sambil menunjuk pixel yang blur. Dan lihat gaya berjalannya, yang satu agak pincang. Kapten Rian menyilangkan tangan di dada, mendengarkan dengan fokus. Cek database kita, cari narapidana dengan ciri pincang dan pernah terlibat kasus teror. Di sudut ruangan, seorang polisi wanita muda bernama Siska tiba-tiba berseru, "Pak, ada paket di pintu belakang." Suasana seketika tegang. Tim penjinak bom langsung dikerahkan. Dengan detektor logam dan robot kecil, mereka membuka kardus itu perlahan dan menemukan boneka babi berlumur cat merah dengan pesan, "Episode 2 akan segera datang." Kapolsek mengutuk pelan. "Ini bukan main-main," katanya sambil menatap kosong ke dinding. "Mereka menjadikan kita bahan olok-olok." Di ruang CCTV yang pengap oleh asap rokok dan bau keringat, tim terus bekerja tanpa henti. Arif tiba teriak, "Dapat! Mobil mereka masuk dari Jalan Dharma Wangsa jam 2.47 pagi." Layar menampilkan video hitam putih sebuah Avanza hitam tanpa plat. Tapi setelah belok sini, mereka menghilang di daerah Rungkut Industri. Kapten Rian segera mengangkat hati. Semua unit di sektor Rungkut, waspada terhadap Avanza hitam tanpa plat, kemungkinan bersenjata. Suara radio mendesis dengan jawaban, "Roger that." Sementara itu di ruang interogasi, seorang preman lokal bernama Togar sedang dihadapkan pada foto-foto pelaku. "Aku kenal gaya mereka, Pak," katanya sambil menggaruk tato naga di lengannya. "Itu anak-anak baru kelompok Gerakan Tauhid. Mereka sering maling ngumpul di warung kopi dekat rel kereta." Bribtu Andi segera mencatat. "Alamat persisnya?" Togar tersenyum getir. "Biasanya aku kasih info bayar.
Tapi untuk babi itu, gratis. Ia mengeluarkan secarik kertas dari kantongnya. Tiba-tiba alarm ponsel Kapolsek berbunyi, sebuah pesan dari atas, Prestir PT, Surya Abadi melapor ancaman serupa, segera koordinasi. Wajahnya berkerut. Ini lebih besar dari yang kita kira, gumamnya. Tim cyber polisi bekerja sepanjang malam, menyisir ribuan unggahan di media sosial. Ketemu grup Telegram tertutup, lapor Siska dengan suara serak. Layar komputernya menampilkan percakapan gelap. Malam ini kita serang simbol-simbol kafir dengan daftar target termasuk gereja dan pusat perbelanjaan. Tanggalnya, malam ini. Kapten Rian segera menelepon gubernur. Kita butuh pasukan tambahan, desaknya. Di luar hujan mulai turun, membasahi terpal plastik yang masih menutupi kepala babi itu. Air hujan bercampur darah mengalir ke selokan, membentuk arus merah muda yang aneh. Warga terakhir yang masih bertahan akhirnya bubar, meninggalkan kantor polisi yang kini dijaga ketat oleh puluhan petugas bersenjata lengkap. Di ruang istirahat, Bribda Yoga menatap foto keluarganya di dompet. Aku janji pulang selamat, bisiknya pada foto istri dan anak perempuannya yang tersenyum. Tiba-tiba sirene meraung, sebuah laporan datang. Ada paket mencurigakan di depan gereja katedral. Kapolsek mengangkat HT dengan wajah seperti baja. Semua unit, kondisi siaga 1. Ini bukan lagi soal kepala babi. Ini perang psikologis. Di tengah deru hujan dan siren, Surabaya yang biasanya ramah kini berubah menjadi medan perang diam-diam. Malam itu, kantor polisi Sukolilo berubah menjadi benteng yang tegang. Lampu sorot dipasang mengarah ke setiap sudut gelap. Bayangan petugas bersenjata bergerak seperti wayang di dinding. Angin malam berdesir melalui jendela-jendela yang sudah diperkuat dengan papan, membawa aroma hujan yang akan segera turun. Di ruang operasi, Kapten Rian berdiri di depan peta digital Surabaya. Wajahnya diterangi cahaya biru dari layar. Mereka sudah mengancam 3 lokasi tambahan, katanya dengan suara parau, menunjuk titik-titik merah yang berkedip. Bribtu Andi menggigit bibirnya sampai hampir berdarah saat membaca pesan teror terbaru di tabletnya. Kami akan buktikan polisi hanya babi-babi tak berdaya. Tiba-tiba, Bruk! Suara pecahan kaca membuat semua orang tersentak. Jendela belakang! Teriak seseorang. 10 petugas langsung berlari dengan senjata terhunus, jantung berdebar kencang. Yang mereka temukan hanyalah batu sebesar kepalan tangan yang terbungkus kertas. Pesannya ditulis dengan huruf merah menyala. Kami mengawasi setiap gerak kalian. Yoga menendang dinding hingga kakinya sakit. Mereka main kucing-kucingan, geramnya. Di kejauhan, kilat menyambar, mengungkap sesosok bayangan berdiri di atap bangunan seberang sebelum menghilang. Tim penembak jitu segera mengejar, tetapi gelapnya malam dan labirin ganggang sempat dirungkut membuat pencarian sia-sia. Dia seperti hantu, lapor salah satu sniper dengan nafas tersengal. Kembali di kantor, Kapolsek mengumpulkan semua personel. Ini perang psikologis, gertaknya, tangannya meninju meja, hingga papan nama di depannya terjatuh. Mereka ingin kita panik, jadi kita harus tetap dingin. Tapi ketegangan jelas terlihat di mata setiap orang. Di sudut ruangan, Siska sang petugas cyber tiba-tiba menjerit. Pak, live streaming di dark web. Layar komputernya menampilkan video bergoyang-goyang. Seorang bertopeng tengah memegang pisau daging di depan poster, bertuliskan Polisi Surabaya, yang dicoret-coret. Suara yang disamarkan berbisik. Tunggu kejutan tengah malam. Wajah Kapten Rian menjadi pucat. Evakuasi keluarga personel, perintahnya tiba-tiba. Kos-kosan istri Andi di daerah Darmo harus diamankan sekarang. Andi langsung menelepon istrinya dengan tangan gemetar, tetapi dering telepon tak diangkat. Darahnya membeku. Di luar, hujan mulai turun deras, menciptakan irama panik yang sesuai dengan detak jantung mereka. 2 jam kemudian, kekacauan mencapai puncaknya. Laporan datang bertubi-tubi, sebuah mobil terbakar di depan Mapolrestabes, patung macan di Tugu Pahlutan, dicoret-coret simbol anarkis. Dan yang paling mengerikan, seorang petugas polisi yang sedang cuti dilaporkan hilang setelah menerima paket misterius. Istri Bribtu Andi akhirnya ditemukan dalam keadaan syok di rumah saudaranya setelah melarikan diri dari sekelompok pemuda mencurigakan yang menggedor pintunya. Mereka bilang mau mengantar paket untuk suaminya. Isaknya pada psikolog polisi, tangannya masih menggenggam erat anaknya yang ketakutan. Sementara itu, di ruang server, Siska dan tim cyber berhasil melacak sumber streaming. Sebuah warung internet di daerah Tambak Sari. Ini jebakan, bisik Kapten Rian saat menganalisis peta. Lokasinya terlalu terbuka. Tapi mereka tak punya pilihan. 4 unit diam-diam dikerahkan. Saat mereka mendekati lokasi, sebuah ledakan kecil mengguncang jalan samping. Semburan asap! Teriak salah satu anggota tim. Dari dalam kabut, suara tertawa sarkastik bergema sebelum menghilang. Yang mereka temukan hanyalah laptop rusak dengan stiker bergambar kepala babi dan catatan. Kalian selalu terlambat. Warga Surabaya yang biasanya riuh mulai diliputi keheningan aneh. Jalanan yang biasanya ramai sampai larut sekarang sepi seperti kota hantu. Warung-warung kopi menutup lebih awal, hanya ditemani lampu jalan yang berkedip-kedip. Di grup-grup WhatsApp, pesan berantai berisi doa dan rumor beredar cepat. Seorang ibu menulis, teman suamiku yang polisi bilang ini balas dendam geng narkoba yang digerebek bulan lalu. Yang lain membalas, katanya ada ritual sesat yang mau menculik anak-anak.
Ketakutan menjadi epidemi yang lebih cepat menyebar daripada virus manapun. Di tengah kekacauan ini, Bribda Yoga menemukan secercah harapan. Jejak sepatu berlumpur di dekat jendela, yang pecah ternyata cocok dengan merek, khusus yang hanya dijual di 3 toko di Surabaya. Satu toko di dekat kampus Unair, gumamnya sambil menelusuri database. Dan 2 lagi di daerah Kapasari. Tim menyisir rekaman CCTV toko-toko tersebut, dan bingung. Seorang pemuda berkaos hitam terlihat membeli sepatu itu 2 hari lalu dengan uang tunai banyak. Wajahnya terekam jelas, bisik Siska. Tapi ketika mereka menjalankan pencarian wajah, hasilnya membuat bulu kuduk berdiri. Pemuda itu adalah Aldi Rahman, mantan mahasiswa teknik yang tercatat sebagai simpatisan kelompok radikal tahun lalu. Dan yang lebih mengejutkan, dia adalah adik kandung salah satu polisi yang tewas dalam penyergapan teroris 6 bulan silam. Ini masalah personal, desis Kapolsek setelah membaca berkas Aldi. Ruang rapat menjadi sunyi, hanya terdengar suara AC yang berderak. Foto polisi yang gugur, Bribtu Hendra, terpampang di layar. Wajahnya tersenyum dalam seragam kebanggaan. Kapten Rian menutup mata sejenak, mengingat sahabatnya yang jatuh di garis depan itu. Aldi menyalahkan kita karena kakaknya tewas, lanjut Kapolsek. Menurut catatan psikolog, dia selalu ngotot Hendra mati karena prosedur tembak yang ceroboh. Tiba-tiba, telepon ruangan berbunyi. Laporan dari rumah Aldi di Gubeng, kosong tetapi tim forensik menemukan studio penuh peta polisi, foto personel, dan yang paling mengerikan, satu kandang babi kecil di belakang rumah dengan pisau berdarah di atas meja. Dia latihan pemenggalan, lapor petugas lewat HT, suaranya pucat. Di dinding, poster bertuliskan, pembalasan untuk Hendra, dengan foto-foto polisi yang dicoret merah. Sementara itu, tim cyber menemukan percakapan terenkripsi di forum gelap. Malam ini, saat mereka lengah, kita serang jantungnya. Tanggalnya, hari ini, jam 03.00, persis waktu kepala babi pertama ditemukan. Kapten Rian berdiri tegak. Ini bukan lagi teror, katanya dengan suara baja. Ini deklarasi perang. Lampu di ruangan tiba-tiba padam, disusul suara gensin yang meraung. Di luar hujan deras mulai lagi, seolah alam ikut menangis untuk Surabaya malam itu. Lampu padam total, hanya kilatan sesaat dari genset darurat yang menyinari wajah-wajah tegang di ruang operasi. Kapten Rian segera meraih senter taktis, sinarnya menari-nari di atas peta Surabaya yang sekarang dipenuhi tanda merah. Mereka targetkan posko kita, geramnya, jarinya menunjuk 3 titik strategis di sekitar Polsek Sukolilo. Bunyi hujan yang menghantam atap seperti drum perangkian menambah tensi. Tiba-tiba, Heste di pinggang Bribtu Andi mendesis. Pos 1 melapor, ada gerakan mencurigakan di belakang SPBU. 1, tidak, 3 laki-laki bersenjata panjang. Suara tembakan meletus di kejauhan, disusul teriakan. Yoga langsung mengunci pelatuk senjatanya, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ini jebakan mati, bisik Siska yang sedang memantau layar laptop berdaya baterai. Mereka sengaja bagi perhatian kita. Di luar suara pecahan, kaca lagi, kali ini dari lantai 2. 2 petugas berlari ke atas, hanya untuk menemukan sebuah proyektor mini sedang memutar video mengerikan, rekaman kepala babi segar yang dipenggal dengan pisau, diiringi tulisan, Hendra bangkit. Kapolsek mengutuk, psikopat, teriaknya sambil meraih HT. Semua unit, waspadai serangan terkoordinir. Ini bukan lagi intimidasi, ini pembantaian. Di tengah kekacauan, telepon satelit berbunyi. Suara di seberang membuat darah mereka membeku. Kami sudah ada di dalam. Kebingungan berubah menjadi kepanikan. Tidak mungkin, raung Kapten Rian sambil memeriksa senjata. Semua pintu sudah. Tiba-tiba, ledakan dahsyat mengguncang lantai dasar. Asap tebal menyembur dari ruang server. Pintu darurat, teriak seseorang. Siska yang sedang berusaha menyelamatkan data penting terjatuh. Lututnya terantuk meja. Ada yang tempelkan device di AC, teriaknya sambil menunjuk sisa perangkat kecil yang masih berkedip merah. Tim bomba segera bereaksi, tetapi kerusakan sudah terjadi. Seluruh database personel dan jaringan informan kini dalam bahaya. Di lorong Yoga dan timnya berhadapan dengan asap tebal yang menyembunyikan langkah kaki cepat. Siapa di sana? Teriaknya. Jawabannya adalah semburan peluru yang menembus dinding gipsum. Sebuah suara mengintip dari balik kabut. Hendra gugur karena kecerobohan kalian. Malam ini kita genapi. Di ruang tahanan, 2 preman yang ditangkap tadi siang berteriak ketakutan. Kita semua akan mati. Salah satunya menjerit. Ketika petugas berusaha menenangkan, lampu darurat tiba-tiba menyala, mengungkap bayangan bersenjata di ujung koridor. Bribtu Andi yang sedang berlari untuk membantu istrinya via telepon, tiba-tiba melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Di antara asap, seorang bertopeng sedang mengangkat senjata ke arah Kapolsek yang tak menyadari. Tanpa pikir panjang, Andi menerjang. Dentuman senjata menggelegar di koridor sempit. Andi terjatuh, bahunya terbakar, rasa sakit, tapi upayanya tidak sia-sia. Kapolsek selamat, dan sang penyerang terpaksa mundur. Dia pakai seragam kita, teriak Andi sambil menekan lukanya. Kekacauan mencapai puncaknya. Dari luar suara sirin tambahan mendekat, Brimob dan tim Densus 88 akhirnya tiba. Di tengah hiruk-pikuk, Kapten Rian menemukan petunjuk tak terduga.
Sehelai kain dari seragam sang penyerang tersangkut di pintu, dan di situ, bau khas minyak wangi tertentu. Ini, minyak misik, bisiknya, hidungnya berkerut. Ingatannya melompat ke investigasi 2 tahun lalu. Kelompok radikal tertentu di Surabaya dikenal menggunakan wangi-wangian ini dalam ritual mereka. Sementara itu, di ruang cyber darurat, Siska berhasil memulihkan sebagian data. Ketemu, teriaknya. Aldi bukan aktor tunggal. Ada 12 anggota dalam sel ini. Layar menampilkan dokumen rahasia yang bocor, termasuk denah detail kantor polisi dan jadwal jaga. Pengkhianat. Desis Kapolsek. Tepat saat itu, teleponnya berdering. Suara terdistorsi di seberang mengumumkan, cek gudang belakang. Dengan hati was-was, tim EOD mendekati gudang dan menemukan 7 bom Molotov siap pakai di antara tumpukan dokumen dengan timer menyala. 000500 Evakuasi, sekarang, raung Kapolsek. Tapi Kapten Rian berdiri seperti patung. Matanya tertuju pada simbol aneh yang dicat di dinding dekat bom. Satu lingkaran dengan 3 garis. Persis seperti tanda yang ditemukan di rumah Aldi. Ini ritual. Mereka mau korbankan kita seperti hewan. Gumamnya ngeri. Tim penyelamat bekerja cepat memindahkan personel yang terluka. Termasuk Andi yang sekarang pucat pasi kehilangan darah. Di luar, hujan deras berubah menjadi berkah. Rencana pembakaran besar-besaran gagal karena kelembaban tinggi. Ketika timer akhirnya mencapai 0, hanya ledakan kecil yang terjadi, cukup untuk merobohkan 2 rak, tapi tidak menyulut api. Namun kemenangan kecil ini segera dikalahkan oleh teriakan Siska dari ruang kontrol. Mereka live lagi. Di layar streaming gelap menampilkan Aldi dengan topeng tengkorak, berdiri di depan tiang bendera polisi yang sudah dicoret-coret. Lihatlah Surabaya, teriaknya histeris. Kalian percaya pada polisi, tapi mereka bahkan tak bisa jaga markas sendiri. Kamera kemudian bergeser ke tumpukan dokumen terbakar. Arsip kasus-kasus penting. Kapten Rian menggedor meja. Itu bukan lokasi kita. Itu Mapolres Tambak Sari. Aldi tertawa gila sebelum video terputus. Di latar belakang ada detail yang mengusik. Suara mesin kapal. Pelabuhan! Serentak beberapa orang berteriak. Dengan sisa tenaga, tim gabungan dikerahkan ke pelabuhan Tanjung Perak. Langit mulai terang di ufuk timur, memberikan siluet pada kapal-kapal yang berlabuh. Di antara gerimis pagi, tim Densus 88 bergerak seperti bayangan menuju sebuah gudang tua. Begitu pintu dibuka, bau anyir darah langsung menerpa. Di tengah ruangan, 3 terduga teroris sudah tewas, bunuh diri dengan racun sianida. Aldi, tidak ada. Yang ada hanyalah rekaman video terakhir di laptop. Kalian menang hari ini, tapi perang belum berakhir. Layar kemudian menampilkan daftar panjang nama polisi, target berikutnya. Kembali di Polsek Sukolilo, kelelahan dan luka fisik mungkin bisa diobati, tapi trauma, itu akan mengendap lama. Kepala babi pertama masih tergeletak di ruang bukti, sekarang membusuk. Kapten Rian menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kita memang babi bagi mereka, binatang yang layak disembelih, bisiknya getir. Tapi ketika sinar matahari pagi akhirnya menembus jendela, Yoga yang berdiri di sampingnya menguatkan suara. Tapi babi-babi ini baru saja selamatkan Surabaya, Kapten. Di luar, warga mulai berani keluar rumah. Beberapa bahkan membawa makanan untuk polisi yang berjaga. Seorang nenek tua, sama yang kemarin berteriak tentang pertanda, kini tersenyum sambil mengacungkan jempol. Leluhur bangga pada kalian. Surabaya mungkin terluka, tapi tidak terkalahkan. Dan di suatu tempat Aldi atau siapapun dalangnya pasti sedang menyusun rencana baru. Tapi malam ini, setidaknya untuk malam ini, lampu-lampu di kantor polisi tetap menyala, dan kepala babi itu akhirnya dibuang ke insinerator, abunya terbang bersama angin pagi.